Halo semua, selamat datang. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebongkar satu gagasan yang menarik banget soal kepemimpinan. Sebuah ide yang jujur aja nantang banget gambaran pemimpin hebat yang mungkin selama ini ada di kepala kita. Coba deh, luangin waktu sebentar buat mikirin ini. Kalau saya bilang pemimpin hebat, sosok seperti apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kemungkinan besar yang kebayang itu seseorang yang super sibuk, tegas banget, mungkin suaranya kencang, dan ya sedikit galak biar kelihatan berwibawa gitu kan. Tapi gimana kalau citra populer ini justru salah kaprah? Oke, mari kita mulai dengan membongkar mitos yang pertama. Mitos tentang pemimpin yang harus selalu kelihatan sibuk dan reaktif. Analogi di sini menarik banget ya kan? Pemimpin model begini tuh lompat dari satu masalah ke masalah lain tanpa jeda. Masalah yang satu belum bener-bener selesai, udah pindah ke masalah berikutnya. Ujung-ujungnya bingung sendiri nyari tombol kembalinya di mana. Nah, ini dia poin krusialnya. Gaya kepemimpinan yang kayak gini, alih-alih nunjukin kalau dia pegang kendali, malah nyebarin kekacauan dan kebingungan ke seluruh tim. Ini bukan tanda kekuatan, tapi justru tanda kurangnya kendali. Terus kalau gitu alternatifnya apa dong? Jawabannya ternyata ada di sesuatu yang jauh lebih tenang, lebih dalam. Ini dia ide besarnya. Kekuatan seorang pemimpin itu ternyata nggak datang dari seberapa kencang suaranya, tapi seberapa tenang jiwanya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kepemimpinan kan? Slide ini ngegambarin dampaknya dengan jelas banget. Kepanikan itu kan nular kayak virus. Kalau pemimpinnya panik, ya udah si isi tim ikutan panik. Sebaliknya, pemimpin yang tenang itu punya kemampuan luar biasa untuk membuat masalah yang kelihatannya besar jadi terasa lebih kecil dan lebih bisa diatasi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar bisa tenang kayak gitu? Nah, ini bukan soal bakat bawaan loh. Ini adalah sesuatu yang harus dilatih. Coba deh bayangin ketenangan batin itu kayak otot di badan kita. Nggak bisa langsung jadi kan, harus dilatih secara konsisten. Nah, sumber yang kita bahas ini menggunakan Ramadan sebagai contoh gimnasium spiritual untuk melatih otot yang satu ini. Jadi, ada dua program latihan utama di gym ini. Latihan di siang hari, tujuannya buat mengendalikan tubuh, dan latihan di malam hari, buat menenangkan jiwa. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari latihan siang hari, yang intinya adalah praktek berpuasa. Puasa itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus loh. Ini tuh semacam pelatihan intensif buat manajemen emosi. Kalau biasanya kita pengen langsung bereaksi atau membalas sesuatu, puasa ini seolah-olah maksa kita buat, tahan dulu, ambil nafas, tunda reaksinya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Rapat di mana ego saling beradu, semua orang merasa harus menang, dan gak ada yang bener-bener saling dengerin. Udah kayak nonton pertandingan tenis, tapi bolanya itu emosi kita. Nah, disinilah letak kebijaksanaannya. Seorang pemimpin yang sudah terlatih pengendalian dirinya, dia tahu nggak semua provokasi itu perlu direspons. Ada beberapa bola yang lebih baik dibiarkan lewat begitu saja. Jadi intinya latihan siang hari itu di sini. Kalau kita bisa menahan lapar berjam-jam, masa sih menahan satu komentar pedas di rapat aja nggak bisa? Ini semua soal membangun otot pengendalian diri. Nah, setelah melatih tubuh di siang hari, kekuatan yang sesungguhnya itu justru ditempa dalam sunyi. Mari kita pindah ke bagian kedua dari latihan ini, latihan malam hari yang fokusnya pada kesendirian dan refleksi. Coba bayangin suasananya. Hening, di tengah malam, pas semua orang tidur, nggak ada tuntutan kerjaan, nggak ada kebisingan, nggak ada drama. Cuma ada ruang untuk refleksi yang jujur pada diri sendiri. Ini mungkin salah satu analogi yang paling kuat. Masalah yang pas siang hari rasanya segede gunung, begitu direnungkan dalam heningnya malam, seringkali ukurannya menyusut jadi sekecil batu kerikil. Perspektif itu segalanya. Pada akhirnya, momen privat di malam hari ini adalah waktu untuk nurunin ego dan naikin kesadaran. Pemimpin yang rutin melakukan ini lama-lama jadi lebih kebal sama drama-drama di siang hari. Mereka nggak gampang tersulut atau kepancing emosinya. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya. Gimana prinsip-prinsip kuno ini bisa relevan banget di dunia kita yang super reaktif sekarang ini? Ini penting banget, di era di mana notifikasi nggak pernah berhenti dan semua orang bisa kasih opini instan, kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih itu bukan kelemahan. Justru itu adalah superpower seorang pemimpin.
Ini membawa kita ke pertanyaan puncaknya. Pertanyaan yang merangkum semua gagasan yang sudah kita bahas dari tadi. Dan inilah jawabannya. Kita sering banget mikir kalau kepemimpinan itu soal mengatur orang lain, padahal seni yang sesungguhnya, tantangan terbesarnya adalah tentang mengatur diri sendiri. Karena siapapun yang mampu menenangkan badai di dalam dirinya, pada akhirnya akan lebih mudah menenangkan dunia di sekitarnya.